Hari ini akan bahas topik yang sering banget bikin bingung. Khususnya buat kalian bagi yang merintis karir atau bahkan sudah bekerja. Lebih baik punya banyak skill, tapi tidak terlalu mendalam. Atau fokus di satu skill dan jadi benar-benar ahli. Fenomena ini sering disebut perbedaan antara generalis dan spesialis. Keduanya punya kelebihan. Keduanya juga punya kekurangan. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara runtun. Mulai dari latar belakang, argumen-argumen yang penting, sampai kesimpulan akhir. Jadi pastikan tonton sampai habis. Gue Rizky akan bahas tentang generalis atau spesialis. Oke, yang pertama, kalau kita lihat dunia kerja sekarang, semuanya bergerak sangat cepat. Teknologi berkembang, pekerjaan baru bermunculan, bahkan beberapa pekerjaan lama hilang, tergantikan mesin atau AI. Contohnya saja, 10 tahun lalu profesi seperti UI, UX, designer, atau data scientist belum terlalu dikenal. Tapi sekarang jadi profesi yang sangat dicari. Nah, perubahan seperti ini membuat banyak orang bingung menentukan jalur karir. Ya. Apakah sebaiknya kita jadi seorang generalis, yaitu orang-orang yang bisa banyak hal sekaligus, misalnya jago komunikasi, bisa desain, ngerti yang namanya IT, dan bisa presentasi. Atau lebih baik jadi spesialis, yang misalnya dia punya core yang satu, atau menjadi seorang programmer, atau menjadi dokter. Ya. Nah, ini akan menjadi suatu perbedaan. Nah, sebelum kita membandingkan atau membenturkan generalis dan spesialis, itu ada 4 shape yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah I-shape. Ya. I-shape itu apa sih? I-shape itu adalah orang yang mempunyai spesial di satu bidang tertentu. Sepertinya dokter. Itu masuknya ke I-shape. Yang kedua adalah B-shape, yaitu mempunyai 2 atau 3 core yang dikuasai beberapa bidang. Yang artinya itu masuk dalam kategori generalis. Ya. Yang ketiga adalah M-shape. Ya. M-shape ini adalah mempunyai 3 spesialis, ya, yang tentunya akan menjadi suatu generalis. Yang kalah menarik nih, kita tahu pada saat ini kita mengalami namanya credential inflation atau degree inflation, gitu ya. Suatu gelar di 20 tahun yang lalu itu sangat dipercayai bisa bekerja. Tapi untuk saat ini, gelar itu menjadi turun. Ya. Apa sih yang diperlukan pada saat ini? Ya. Karena era saat ini adalah eranya kolaborasi dan adaptasi. Perubahan itu sangat cepat. Sepertinya programmer digantikan dengan AI. Ya. Terus bidang-bidang lain yang akan berubah saat ini. Jadi kita harus bisa beradaptasi dalam situasi seperti itu. Ya. Jadi pertanyaannya, lebih baik mana? Ya, spesialis atau generalis? Artinya, yang terakhir ada V-shape. Ya. V-shape ini adalah lebih kepada di satu core, kita punya satu core ya, atau punya satu keahlian. Yang ini akan menjadi ke bawah atau ke kanan, neurotik gitu kan. Jadi kita bisa keahlian 1, keahlian 2, keahlian 3 gitu kan. Bisa semua ya, walaupun tidak terlalu mendalam. Karena era saat ini adalah era yang harus kita bisa semuanya atau ya multifungsi gitu ya. Banyak perusahaan, kenapa sih perusahaan itu susah mencari pegawai? Karena dia pengen
paket lengkap, atau yang disebut dengan generalis. Kita lanjut yang berikutnya, tentang nilai tawar karir yang berbeda. Generalis dan spesialis yang punya nilai tawar karir yang berbeda. Generalis lebih fleksibel dan bisa berpindah dari satu bidang ke bidang lain. Misalnya lulusan komunikasi bisa kerja di marketing atau sebagai HR, bahkan public relationship. Gitu. Jadi punya kemampuan di bidang komunikasi itu bisa dikembangkan ke bidang-bidang lain ya. Karena di situ ada mungkin hukum, ada accounting, marketing dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan. Artinya mempunyai value yang baik di era saat ini untuk beradaptasi terhadap era saat ini. Sedangkan spesialis punya nilai tawar yang tinggi untuk posisi strategis dan profesional. Ya kita tahulah contoh-contohnya tadi sudah saya jelaskan ya, seperti dokter, gitu, pengacara dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, perusahaan memerlukan keduanya. Yes, ketiga perusahaan pada dasarnya membutuhkan keduanya. Generalis dibutuhkan untuk koordinasi lintas bidang, seperti manajer proyek atau pemimpin tim yang harus memahami sedikit dari berbagai aspek. Sementara itu, spesialis dibutuhkan untuk mengerjakan detail teknis. Bayangkan kalau perusahaan game hanya punya generalis, hasil gamenya mungkin tidak maksimal. Atau sebaliknya, kalau hanya punya spesialis tanpa generalis, koordinasi tim bisa berantakan. Dengan kata lain, generalis dan spesialis saling melengkapi, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, tergantung kebutuhan organisasi dan jalur karir masing-masing ini. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Intinya lebih baik mana, generalis atau spesialis? Yang menjadi inti dari hal ini adalah passion dan kebutuhan industri, gitu ya. Spesialis perlu untuk saat ini, generalis tentu. Tapi kalau kita presentasikan, 60% itu industri perlu orang yang generalis. 20%-nya yaitu orang yang spesialis, dan 20%-nya lagi adalah yang punya ijazah. Artinya dalam nilai presentasi ini akan menjadi tolak ukur kita untuk mencari yang namanya pekerjaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Tuliskan di kolom komentar, kalian lebih tertarik jadi generalis atau spesialis. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.